Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat. Senin 29 Januari 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama datang bermazmur kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 3. Mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Kristus menanggung kutuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus menanggung kutuk yang seharusnya menimpa diri kita, sehingga oleh kita dibebaskan dari hukuman dosa. Sebagai orang yang berdosa, kita tidak akan mampu melakukan seluruh perintah Tuhan secara sempurna. Sedangkan orang yang tidak menaati perintah Tuhan akan mengalami hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa tidak akan mampu membebaskan yang bersangkutan dari kutuk atau hukuman dosa. Namun Kristus di dalam kasih-Nya telah rela menanggung hukuman tersebut pada diri-Nya sendiri di kayu salib. Sehingga dengan demikian kita ditebus dan dibebaskannya dari kutuk dosa dan menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus. Rasul Paulus menjelaskan pengorbanan Kristus ini di dalam kitab Galatia pasal 3. Di situ ia mengutip firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 27 dan menulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab hukum Taurat. Melaluinya Paulus menegaskan bahwa tidak seorang pun manusia berdosa yang akan luput dari kutuk atau hukuman. Kemudian ia mengutip firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 21 dan menulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Melaluinya, Paulus menjelaskan bahwa dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah menebus kita dari hukuman dosa, yaitu dengan menanggungnya pada dirinya sendiri, sehingga kita diselamatkan dari hukuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur karena begitu baiknya Tuhan kepada saudara dan saya. Dia rela dengan sebuah kesadaran bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia mau mati di atas kayu salib, memikul, menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya kita yang mengalaminya. Tetapi dia telah mengambilnya dan menimpakan itu pada dirinya sendiri, sehingga saudara dan saya boleh bebas dari kutukan tersebut. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita mengingat kembali karya pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah mati, dia telah menebus saudara dan saya dengan darahnya, bukan dengan emas dan perak. Sebab itu kita patutnya menghargai, menghormati anugerahnya yang diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuman. Biarlah kita setiap hari hidup dalam ketaatan firman-Nya, sehingga kita layak, kita menjadi hidup kita yang bermakna. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan-Mu, Engkau telah menebus serta memerdekakan, membebaskan diri kami dari kutuk dan hukuman dosa. Anugerah-Mu menyanggupkan diri kami untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan, sebab Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi hidup kami secara bertanggung jawab, menyenangkan hati-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal-Nya. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mengawali hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau telah memulai karya yang indah di dalam hidup kami, yaitu dengan menyelamatkan kami, akan meneruskannya sampai sempurna. Oleh sebab itu, bentuklah hidup kami agar menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan, ampuni dosa dan salah kami Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong kami yang tetap bergantung kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Pagi hari ini kembali Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba, keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, bahwa hidup kami tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah kami semakin mengerti betapa besar kasih-Mu kepada kami, pengorbanan-Mu begitu nyata atas hidup kami, sehingga semua kami boleh menikmati kemerdekaan yang telah Engkau berikan dengan mati terkutuk di atas kayu salib menggantikan kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih ya Allah yang baik. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis kami Bapa, dalam nama Yesus. Sehingga yang kami kerjakan boleh baik dan berhasil,
Berkati pendidikan daripada anak-anak kami juga ya Allah. Berikan hikmat kepada mereka, berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh terus memuliakan Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam usia yang baru. Membawa mereka semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Berkati mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga bagi mereka yang lemah, yang sedih, yang sakit. Tuhan jamah mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan menolong mereka. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh mereka. Menyucikan, menguduskan, bahkan memulihkan setiap organ tubuh yang terganggu. Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hamba katakan semua sakit penyakit yang mengganggu Anda, hamba cabut dari kehidupan-Mu dalam segala bentuknya, dalam sistem-sistemnya. Aku patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan daripada Tuhan turun bagi Anda saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu dan imanmu, terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus, Anda disembuhkan kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Darah Yesus menyucikan Anda. Darah Yesus melepaskan Anda dari segala kutuk sakit penyakit. Darah Yesus membebaskan Anda dari segala pekerjaan-pekerjaan si jahat. Darah Yesus menebus Anda menjadi milik Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi ini. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih-Mu turun bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan pagi hari ini. Bahwa hidup hamba-Mu terus melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang terbaik Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi anak cucunya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Biar semua pergumulan yang ia hadapi Bapa, kekuatan-Mu memampukan ia untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Lebih daripada itu Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menanggung segala kutuk yang ada pada dirinya. Dengan mati di atas kayu salib menjadi terkutuk karena Engkau mengasihi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Berkati hamba-Mu bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce, Lolo Luan, dan juga kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Biarlah pengorbanan-Mu di atas kayu salib menggantikan posisi mereka, memberkati mereka Bapa, jasmani dan rohani. Pagi hari ini kekuatan-Mu turun bagi mereka semua, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik dan berhasil karena Tuhan ada di pihak mereka. Berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya. Berkati pendidikan daripada anak cucunya. Berkati semua tugas pekerjaan kedua hamba-Mu ini. Untuk boleh melakukan dalam kejujuran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati Saudara Mado. Pakai hidup Saudara Mado bagi hormat kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupannya selalu mempermuliakan Engkau. Dia boleh menghormati, menghargai anugerah yang Kau berikan kepada dia. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Menggantikan segala kutuk serapa yang harusnya ia alami. Tapi Tuhan telah membebaskannya. Tuhan menggantikannya dengan mati di kayu salib. Dan membayar lunas Saudara Mado Awan Boletari dengan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak, hamba berdoa supaya Saudara Mado Awan Boletari sungguh-sungguh mengasihi Kristus.
melayani dia dengan segenap hatimu. Hati daripada saudara Mado Awan boleh tari, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga besar boleh tari, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi sahabat-sahabatnya, siapa saja yang ada bersamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu, kasih-Mu kepada hamba-Mu, saudara Mado Awan boleh tari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentianur Sagala dengan kesehatan yang terbaik, dengan kekuatan yang baru pagi hari ini. Wibawa Allah, urapan Allah mengalir dalam tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang ia kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, boleh berjalan dengan baik, berhasil dengan baik. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi dirinya. Terima kasih Bapa. Urapi dia dengan kekuatan-Mu dan pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau. Biarlah hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, senantiasa taat dan setia kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga dia boleh terus melakukan apa yang harus ia kerjakan seperti yang Engkau kehendaki. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan. Lindungi ia, lindungi tempat pekerjaannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Demikian pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana Defretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan kasih-Mu yang telah terbukti di atas kayu salib, bagi pribadinya, bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard, tetap terbukti. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu tetap ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari segala pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lindungi pribadi mereka masing-masing. Hidup rumah tangga mereka diberkati, dilindungi dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan daripada anak-anak dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan Yesus turun melimpah dalam hidup mereka pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Spesial Tuhan tetap melindungi dan memelihara kandungan daripada hamba-Mu Ibu Diana Defretes dalam nama Tuhan Yesus. Hingga waktu-Mu Tuhan, dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat. Dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan daripada suaminya, biar boleh menyelesaikan semuanya dengan baik dan berhasil. Berkati pendidikan daripada kedua anak tercinta dengan hikmat kepintaran. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu. Ketaatan, kesetiaan dari hamba-Mu diperhitungkan. Bapa, berkati ia, pribadinya, berkati suaminya, Bapak Pendeta Edi Renyaan, berkati semua kehidupan daripada anak cucu, hidup rumah tangga mereka, diberkati juga Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan pendidikan diberkati dalam nama Yesus, dan pakai hidup mereka untuk memuliakan Engkau. Biarlah karya-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak mereka sia-siakan, tapi mereka menghormati dan mereka melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Pakai hidup mereka bagi hormat kemuliaan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, dalam minggu yang baru, semua aktivitas yang dikerjakan oleh saudara-saudari hamba diberkati dalam keberhasilan. Lindungi pelihara semua kami, pribadi, rumah tangga, pekerjaan,
usaha-usaha bisnis kami, pelayanan-pelayanan kami diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kami untuk boleh hidup dalam kemenangan, karena Tuhan sudah memikul semua kutuk-kutuk yang menimpa diri kita di atas kayu salib. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi semua kami. Tuhan berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, dan Tuhan pakai hidup kami masing-masing. Dimanapun kami ditempatkan, hidup kami membawa kesejahteraan, hidup kami membawa kedamaian, hidup kami membawa kebenaran. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara-saudara, kita menghargai, menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah memikul semua kutuk-kutuk yang seharusnya menimpa diri kita. Sebab itu, pergunakanlah anugerah Tuhan bagi hormat kemuliaannya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.